Pedoman bimbingan dan konseling. Pada abad ke-21, setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks, penuh peluang dan tantangan, serta ketidakmenentuan. Dalam konsentrasi kehidupan tersebut, setiap peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk berkembang secara efektif, produktif, dan bermartabat, serta bermaslahat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tujuan 1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi arah penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013. Secara khusus bertujuan untuk 1. Memfasilitasi konselor atau guru bimbingan konseling dalam merencanakan, melaksanakan, mengoperasi dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. 2. Memberi acuan dalam mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki. 3. Memberi acuan dalam monitoring, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Penggunaan pedoman ini mencakup pihak-pihak sebagai berikut. 1. Konselor atau guru bimbingan dan konseling. 2. Pimpinan satuan pendidikan. 3. Dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. 4. Pengawas pendidikan dan pengawas bimbingan dan konseling. 5. Lembaga pendidikan calon guru bimbingan dan konseling atau konselor. 6. Organisasi profesi bimbingan dan konseling. 7. Komite sekolah. Layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Konselor adalah seseorang yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. A. Kerahasiaan, yaitu asal layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseling. B. Kesukarela, yaitu asal kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseling mengikuti layanan yang diperlukannya. C. Keterbukaan, yaitu asas layanan konselor atau bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan data menerima informasi. D. Keaktifan, yaitu asal layanan atau konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseling memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. Komponen bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional yang diselenggarakan pada satuan pendidikan mencakup komponen program, bidang, layanan struktur, dan program layanan kegiatan dan alokasi waktu layanan. Kegiatan dan alokasi layanan. Layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Alih tangan kasus referral adalah pelimpahan penanganan masalah peserta didik atau konseling yang membutuhkan keahlian di luar kewenangan konselor atau guru bimbingan dan konseling. Voksi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dimaksudkan untuk memberi pendampingan peserta didik atau konseling yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal. Kolaborasi adalah kegiatan fundamental layanan BK, di mana konselor atau guru bimbingan dan konseling bekerjasama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip kesetaraan, saling pengertian, saling menghargai, dan saling mendukung semua upaya. Kolaborasi diarahkan pada suatu kepentingan bersama, yaitu bagaimana agar setiap peserta didik atau konseling mencapai perkembangan dan optimal dalam aspek pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Mekanisme pengolahan layanan secara berurutan. Mekanisme pengolahan bimbingan dan konseling ditata dan mencakup tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Strategi layanan bimbingan dan konseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi peserta didik konseling mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Sarana prasarana pembiayaan. A. Ruang bimbingan dan konseling. Ruang kerja bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Ruang kerja bimbingan dan konseling disiapkan dengan ukuran yang memadai, dilengkapi dengan perabot atau peralatannya, diletakkan pada lokasi yang mudah untuk akses layanan dan kondisi lingkungan yang sehat. Fasilitas penunjang. 1.
Dokumen program bimbingan dan konseling yang disimpan dalam lemari. 2. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling dan pihak yang dilibatkan. A. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling SD atau MI atau SDLB adalah konselor atau guru bimbingan dan konseling. B. Pada suatu SD atau MI atau SDLB dapat diangkatkan guru bimbingan dan konseling untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dengan rasio 1. C. Setiap SMP atau MTS SMP LB diangkat koordinator bimbingan dan konseling yang latar belakangan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling.